There it is. We got one. Keep tracking the bogey. We're looking into it. Stand by. Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kami mempunyai cerita tentang warga Soviet yang ditinggalkan begitu saja di ruang angkasa. Wah, kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Mari simak penjelasannya berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa sama-sama belajar dan bertambah ilmu, juga agar saya semakin bersemangat bikin konten videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya. Dari stasiun luar angkasa Rusia, Sergei Krikalev memiliki keistimewaan untuk menyaksikan keindahan bumi dari kejauhan. Planet yang begitu indah sampai-sampai ia tak dapat melihat api politik yang tengah membakar negaranya. Pada 18 Mei 1991, Krikalev meninggalkan bumi dengan pesawat luar angkasa Soyuz. Ia berada dalam misi sepanjang 5 bulan ke stasiun ruang angkasa untuk mengorbit bumi. Bersamanya, ada astronot lain yang juga berasal dari Soviet Anatoly Artsebarsky, dan astronot Inggris Helen Sharman. Roket itu meluncur dari kosmodrom Baikonur yang legendaris di Kazakhstan, tempat yang sama di mana Uni Soviet memenangi Perang Bintang dari Amerika Serikat. Misi Krikalev sebetulnya cukup rutin, dia harus melakukan beberapa perbaikan dan pembaruan untuk sejumlah peralatan di stasiun luar angkasa. Namun, sementara semuanya berjalan mulus di luar angkasa, di bumi, Uni Soviet mulai hancur berantakan. Dalam hitungan bulan selama Krikalev berada di luar angkasa, Uni Soviet yang perkasa dan raksasa itu terpecah. Karena itu pula lah, misi yang pada awalnya sama sekali tidak rumit membuat Krikalev berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan. Melayang-layang di angkasa 2 kali lebih lama dari rencana serta menimbulkan efek yang tak dimengerti pada tubuh dan pikirannya. Ini menjadi kisah tragis pengembaraan Sergei Krikalev, astronot yang setelah bertahan lebih dari 10 bulan mengorbit bumi, mendarat di negara yang sudah tidak ada lagi. Waktu yang dihabiskannya di luar angkasa membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai warga negara Soviet yang terakhir. Pecahnya Uni Soviet. Seperti yang kita ketahui, di antara tahun 1990 hingga 1991, semua republik yang bergabung dengan Republik Sosialis Bersatu Soviet mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada saat itu, Presiden Mikhail Gorbachev mencoba memodernisasi negaranya menuju kapitalisme, mendesentralisasi kekuatan ekonomi dan mengizinkan pembuatan bisnis swasta. Proses ini menimbulkan banyak perlawanan dari Partai Komunis. Pada 19 hingga 21 Agustus 1991, sekelompok politisi dari sayap terkuat Partai Komunis mencoba melakukan kudeta terhadap Gorbachev. Yang meskipun gagal, tapi menciptakan perpecahan parah di Uni Soviet. Ketika Gorbachev kehilangan kendali akan negaranya, Krikalev terus melayang-layang di ruang angkasa. Dihadapkan pada krisis politik dan ekonomi yang terus menerpa dan mulai pecah, Krikalev diminta untuk tetap berada di angkasa sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Kathleen Lewis, seorang sejarawan yang meneliti program luar angkasa mengatakan, selama misi panjangnya di luar angkasa, Krikalev kerap mengoperasikan radio untuk berbincang dengan warga biasa yang menemukan frekuensinya dari bumi. Dengan cara itu, dia menjalin hubungan informal dengan orang-orang di seluruh dunia. Menurut Lewis, Krikalev mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari orang-orang dari Barat, sementara Uni Soviet terus mendengungkan narasi bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan Elena, istri Krikalev yang bekerja sebagai operator radio untuk program luar angkasa Soviet juga berkomunikasi dengannya, namun tak memberikan detail apa yang terjadi di bumi. Memenuhi tugas. Krikalev menerima misi untuk memperpanjang masa tinggalnya di luar angkasa. Namun dia mengaku ini bukanlah hal yang mudah. Apakah saya akan memiliki cukup kekuatan? Dapatkah saya menjalani misi yang lebih panjang? Saya pun punya keraguan, kata astronot tersebut.
Kriklev dan temannya sebenarnya bisa saja pulang ke bumi kapan saja, namun ini berarti mereka akan meninggalkan stasiun luar angkasa tersebut tanpa awak. Di saat bersamaan, pemerintah Rusia menjanjikan pada Kazakhstan bahwa mereka akan mengirim astronot dari negara tersebut sebagai pengganti Kriklev. Ini adalah cara untuk menenangkan gejolak di antara kedua negara tersebut. Kazakhstan di sisi lain sebenarnya tidak memiliki astronot dengan tingkat pengalaman seperti Kriklev. Yang berarti, butuh waktu untuk melatih seseorang menjadi penggantinya. Dan sementara itu, Kriklev masih berada di ruang angkasa, terekspos pada risiko fisik dan mental yang hingga kini masih belum diketahui efeknya. Menurut NASA, berada di luar angkasa dapat menimbulkan risiko yang berkaitan dengan radiasi yang bisa saja menyebabkan kanker atau penyakit degeneratif lainnya. Kurangnya gravitasi dapat menyebabkan hilangnya massa otot dan tulang, dan sistem imun tubuh juga bisa mengalami perubahan. Sementara isolasi dapat memicu masalah-masalah psikologis, seperti perubahan perilaku atau kehilangan mood. Tapi Kriklev bagaimanapun dia selalu tahu bahwa tugasnya adalah untuk tetap berada di luar angkasa. Pada 25 Desember 1991, Uni Soviet sepenuhnya kolaps. Hari itu, Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya karena masalah kesehatan, mengakhiri kekaisaran yang telah terluka parah. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara, dan pemerintahan yang mengirim Kriklev ke ruang angkasa sudah tidak ada lagi. Kembali ke bumi. Sementara itu, saat hiruk-pikuk ini terjadi, di luar angkasa Kriklev menghabiskan waktunya memandangi bumi, mendengarkan musik yang dimainkan oleh rekan-rekannya, dan tentu saja berbicara di radio. Tepat 3 bulan setelahnya, pada 25 Maret 1992, Kriklev dan rekannya kembali ke bumi. Jika ditotal, Kriklev menghabiskan 312 hari di luar angkasa dan mengitari bumi selama 5.000 kali. Senang sekali bisa kembali ke bumi, meskipun kami harus beradaptasi kembali dengan gravitasi, kami dapat membebaskan diri dari beban psikologi, kata Kriklev. Saya tidak akan menyebut momen itu sebagai euforia, tapi yang jelas itu sangat menyenangkan, tutur Kriklev. Dan meskipun telah menjalani semua pengalaman ini, Kriklev mengaku siap melakukan perjalanan lain. Itulah tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan, semoga kalian senang dan bisa terhibur serta kita bisa terus sama-sama belajar dan bertambah ilmu. Untuk pembahasan menarik lainnya, kalian bisa cek di channel YouTube kami. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan.